Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra, khususnya di program Q&A, Question and Answer, terkait dengan webinar yang diselenggarakan beberapa waktu sebelumnya. Judul webinar tersebut adalah Manajemen Pajak untuk Orang Pribadi. Ya, Ibu Bapak, Sobat Pratama, ini adalah bagian ketiga dari Q&A karena begitu banyaknya pertanyaan, ada sekitar 50. Kami coba bagi ke dalam 3 bagian Q&A. Di bagian ketiga ini saya akan mulai, Ibu Bapak. Baik, pertanyaan pertama di bagian ketiga Q&A kita kali ini jatuh pada Pak Yuwono Haidan. Pak Pri, jika WPOP Nyonya A dapat hibah mobil lama perolehan 2001 dari ibunya tidak menjadi NPWP, perlu buat surat hibah juga. Ini perlu ya, surat hibah, karena kadangkala kantor pajak mempertanyakan ini mana dokumen legal, dokumen administratifnya. Ya, surat hibah perlu dengan pertimbangan kantor pajak itu menggunakan pendekatan transaksional. Jadi transaction focused taxation. Jadi pajak yang fokus pada transaksinya. Jadi transaksi berarti bukti legalnya. Ini perlu Pak Yono ya, sehingga kalau kantor pajak nanya ini hibah dari siapa, ada tanda tangannya. Nah, itu aja ya. Baik. Pertanyaan berikutnya Bu Desniati Ambeta. Selamat siang Pak, mau tanya, jika saya membeli barang tanpa PPN dan menjual juga tanpa PPN, kemudian transaksinya masuk dalam rekening pribadi, bukan rekening perusahaan, bagaimana saya dapat melakukan pengujian pribadi bahwa atas barang yang saya jual tersebut masih dalam harta yang wajar? Harta yang wajar itu intinya adalah penghasilan sama dengan konsumsi plus tambahan harta. Nah, nanti dilihat, kantor pajak akan melihat bagaimana mutasi rekening. Kalau ada uang masuk, uang keluar, nah ini perlu penjelasan detail. Yang jelas perlu ada dokumen pendukung, Bu Desniati ya. Masih dalam harta yang wajar artinya saya tidak melaporkan sebagai penjualan karena keuntungan juga. Ya, kalau memang ada selisih masuk dan jual, ya ini bagian dari penjualan, berarti dia bisa dianggap Bu Desniati punya penghasilan dari kegiatan usaha. Ya, yang penting bisa menjelaskan kalau ada mutasi rekening yang lumayan gede di sini ya. Baik. Selanjutnya Pak Prima Yuda Utomo ingin bertanya, teman saya WNI ber-NPWP bulan Januari sampai dengan September 2020 bekerja di luar negeri. Pada bulan Oktober-Desember dia mulai bekerja dari Indonesia untuk perusahaan di luar negeri tersebut dengan sistem remote. Nah, pada tahun 2020 ini bagaimana untuk pelaporan SPT/OP-nya? Apakah lapor nihil atau tetap menghitung ulang atas seluruh penghasilan yang diperolehnya dari luar negeri tersebut? Yang jelas kalau dia memang remote ya, posisi dia kan, nah ini kantor pajak melihat kehadiran fisik. Kalau dia tinggal di Indonesia, ya berarti dia punya penghasilan dari luar negeri, otomatis kena pajak di Indonesia. Itu. Jadi bukan masalah bekerja di luar negeri, tapi lihat physical presence-nya ada di mana. Kalau physical presence, kehadiran fisiknya ada di Indonesia, otomatis ya lapornya di Indonesia. Tetap menghitung ulang atas seluruh penghasilan yang diperoleh di luar negeri, iya. Itu. Demikian Pak Prima Yuda ya. Pak Adriansah dan Pak Edi, ini pertanyaan bersamaan ya. Pak, kalau bekerja di Hong Kong lebih dari 193 hari, namun beberapa kali pulang ke Indonesia, apakah masuk subjek pajak luar negeri? Pajak dibayar di Hong Kong, apakah mesti lapor? Ya. Pertanyaannya agak kurang lengkap ya. Yang jelas, orang ini punya NPWP di Indonesia enggak? Kalau asumsi saya, Bapak mesti lapor SPT 1770S. Berarti ini asumsi saya, orang ini punya NPWP di Indonesia. Otomatis dia lapor. Kalau memang dia pulang ke Indonesia, yang dilihat adalah kehadiran fisiknya. Physical presence-nya lebih banyak di mana? Kalau lebih banyak di Hong Kong, dalam kurun lebih dari 193 hari, asumsi saya ya, 193 hari berarti lebih dari itu ya otomatis menjadi wajib pajak luar negeri. Lapor SPT tergantung dia punya NPWP di Indonesia atau enggak. Kalau punya tetap lapor, cuman penghasilannya nanti nggak kena pajak di Indonesia, kena pajak di Hong Kong. Yang penting ada bukti potong dilampirkan di dalam SPT 1770S dari si orang tersebut. Yang kedua, izin bertanya Pak Pri kalau WP kerja di luar negeri dan penghasilan sementara dari hasil kerja di luar negeri, apakah penghasilan tersebut bukan objek pajak? Iya, bukan, sebenarnya
bukan dia penghasilan, dia objek pajak, cuman pemajakannya ada di luar negeri. Jadi ini kembali ke konsep begini, ada kalanya kan penghasilan kena di negara sumber atau kena di negara domisili. Kalau dia memang reside ya, stay di sana lebih dari 183 hari, berarti dia dianggap sebagai wajib pajak luar negeri. Nah, tapi kalau ternyata orang ini punya NPWP Indonesia, dia tetap lapor. Karena NPWP-nya ini mewajibkan si orang ini tetap lapor. Nah, penghasilannya itu nggak kena pajak. Asal sudah dipotong di sana, tinggal lampirkan bukti potongnya. Demikian Pak Adriansyah dan Pak Idia. Ibu atau Bapak nih, Romas ya. Bapak kali ya. Perhitungan uang pesangon yang melalui PPUKP gitu ya. Ini apa efek dari kelaparan kayak gini nih ya. Program pensiun kompensasi pesangon dan ada uang pisah yang dibayarkan perusahaan. Secara kelompok PPh mereka masuk kategori PPh final, tapi tarif berbeda. Mulai PPUK masih 5% seperti dana pensiun, sedangkan di perusahaan bisa mencapai 25%. Nah, bagaimana bila kanal pembayaran ada dua melalui PPUK dan sebagian dibayar perusahaan seperti uang kompensasi akhir? Apakah perusahaan tetap menghitung tarif progresif di porsi PPUKP dan perusahaan bayar 100 juta, apakah perusahaan potong tarifnya? Jadi gini Pak Romas ya, kalau memang dianggap sebagai bagian dari pensiun ya yang dibayarkan sekaligus dari, nah ini kita lihat dulu nih, misalkan ya ini semuanya final karena ini berkaitan dengan penghasilan yang dibayarkan sekaligus. Pilihannya ada dua. Kalau dia pensiun dibayarkan sekaligus, otomatis yang membayar adalah dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sekarang OJK ya. Kalau pembayarannya dari pemberi kerja, namanya pesangon. Ya, memang ini uang PHK. Nah, tarifnya memang beda. Kalau sudah final, otomatis di SPT PP orang pribadi nggak perlu digunakan tarif progresif. Final ya final. Ya, kalau misalkan dia pesangon kan 50 juta pertama nggak kena pajak, kemudian kena pajak 5, 15, 25. Ya, itu 30-nya nggak ada. Nah, jadi 5 berarti kan di atas 50 sampai 250, kemudian di atas 250 sampai 500, ini 15, di atas 500 itu 25. Ya, kena pajak final, nggak perlu dinilai lagi, nggak perlu dihitung lagi. Demikian Pak Romas ya. Bu Nan Ais mau tanya Pak Pri, kalau saham perusahaan dikembalikan ke yang punya saham sesuai dengan nilai pari, apakah kena pajak penghasilan? Enggak kena. Cuman kalau ada kelebihan, jadi punya saham 1000 dikembalikan 1200, 200-nya itu objek, itu dividen, ya itu kena pajak final. Demikian. Kemudian Bu Murni Yapini, Pak Edi ini pertanyaan hampir sama. Suami istri satu NPWP. Untuk penggunaan norma penghitungan itu, apabila dalam satu NPWP suami istri memiliki norma penghitungan yang berbeda, bagaimana cara mengajukannya? Ya, kalau suami istri punya norma perhitungan satu NPWP ya dibuat ada lampiran perhitungan. Jadi nanti perhitungan itu ditampilkan di penghasilan netonya. Di form ini kemungkinan norma, berarti pakai formulir 1770. Jadi kalau saya contohkan begini Bapak Pak Idi ya. Kita masuk ke 1770 Romawi 1, penghasilan itu dalam negeri dari usaha yang menyelenggarakan pencatatan. Jadi pencatatan akan mengakibatkan penggunaan perkiraan penghasilan itu. Jadi misalkan, nah beda kalau ternyata jenis usahanya beda, ada dagang, ada industri, otomatis kita pisah masing-masing di sini. Peredaran usaha norma. Tapi kalau sama ya jasa tapi normanya beda, dibuat lampiran terpisah. Demikian ya. Nah, kemudian apabila suami istri melakukan pekerjaan bebas dan menggunakan NPPN, norma penghitungan penghasilan itu dengan tarif beda, bagaimana pencantumannya? Dibuat lampiran ya di Romawi 17.1 halaman 2 bagian B nomor 4. Nah, nomor 4 itu saya buka lagi. Sebentar. Ya, pekerjaan bebas ternyata tarif normanya beda. Ya sudah, bagi di lampiran aja. Di lampiran nanti peredaran usahanya berapa, penghasilan itunya masing-masing
didasarkan pada lampiran. Demikian ya. Apakah pemohonan NPPN via DJP online cukup satu kali mewakili suami istri walaupun tarif beda? Ini terus terang kalau sudah masuk ke sistem DJP saya nggak paham ya, nggak paham karena yang tahu masalahnya ya kita coba tanya, jadi Bapak Pak Edi ya atau Bu Murniapi ini tanya ke AR. Yang jelas permohonan itu kalau udah masuk ke sistem informasi DJP ya. Nah ini suami istri tarif beda ya, ngajuin kalau memang bisa dalam satu surat ya oke, kalau nggak bisa ya satu-satu, itu aja sih sebetulnya. Oke, Pak Paulus, Pak mau tanya, kalau sudah non efektif apakah bukti potong pajak bisa masuk? Yang jelas kalau sudah non efektif seharusnya dia tidak punya penghasilan melebihi PTKP. Tapi kalau ada bukti potong, kantor pajak bisa mengaktifkan kembali itu wajib pajak non efektif menjadi aktif lagi. Begitu Pak Paulus ya. Yang jelas nggak bisa masuk karena tidak masuk ke radar pengawasan DJP. Tapi kalau ternyata SI DJP-nya bisa, nah ini ya, kembali kalau udah ngomong SI DJP, sistem informasi di DJP, saya nggak begitu paham karena ini urusannya dengan sistem informasi di sana. Pak Andi Matalata, Assalamualaikum Pak Pri, nama saya Andi Matalata dari UII, UI 1 ya. Jadi UI itu ada UI 1, UI 2. UI di Depok, UI 1 di Jogja, ada UI 2, Universitas Islam Internasional Indonesia ya. Izin bertanya Pak, pertanyaan saya di luar konteks hari ini Pak, yang menyediakan sertifikasi BKP dan CTA adalah sebagai konsultan pajak. Yang beda tulisannya Pak Andi ya. BKP bersertifikat konsultan pajak, CTA Certified Tax Analyst atau punya apa? Itu mah pinter-pinternya ya. Kalau BKP itu gelar yang diberikan oleh diri sendiri kepada diri sendiri. Gitu ya. Jadi nggak ada tuh gelar BKP ya, nggak ada. Kalau CTA memang bisa Certified Tax Auditor atau Tax Analyst atau Tax Advisor, itu bisa diberikan oleh asosiasi. Cuman ya ini asosiasi ini ya dia bisa aja untuk jualan gitu ya. Jadi yang jelas konsultan pajak nggak ada gelar secara profesi, nggak ada. Ya kalau di akuntan ada Certified Accountant CA. Kalau di auditor akuntan publik ada Certified Public Accountant. Nah, itu. Kalau yang lain, terutama konsultan pajak nggak ada. Baik, Pak Andi Matalata ya. Pak Guntur Widolaksono, Pak Pri mohon petunjuk, ada seorang direktur CV dan juga dosen untuk pelaporan SPTOP, apakah benar menggunakan form 1770S? Ya, karena tidak punya kegiatan usaha. Dan ada lampiran neraca perusahaan. Nggak perlu ada. Harta dan kewajiban. Dan kemudian untuk penghasilan sebagai dosen di lampiran berapa Pak? Dosen itu Bapak, ini pertanyaan saya, Bapak belum pernah ngisi ya, soalnya masih tanya ini. Jadi kalau udah ngisi pasti ini ya. Oke, saya jawab ya. Untuk dosen, jadi saya buka 1770 ini. Kalau dosen masuknya di 1770 S Romawi 1 ada di bagian C. Di sini ya. Bagian itu oleh pihak lain karena dosen akan motong PPh. Demikian Pak Guntur ya. Baik. Kemudian rezeki Nur Hidayati. Wah, ini yang selalu mendapatkan rezeki dan hidayat, petunjuk. Pak Pri, apakah akun kas dan setara kas bisa dianggap juga dana yang ada di bank? Ya, termasuk. Karena terkadang pihak KPP tidak mengakui ketika ada klarifikasi dana yang ada di bank lebih besar dari catatan di SPT, maka selisih dianggap penghasilan belum dilaporkan. Ya, kas itu masuk kategori dana yang ada di bank. Makanya di dalam accounting itu ada istilah cash in bank sama cash on hand. Jadi kas itu bagian dari kas di tangan tunai, petty cash atau kas di bank. Itu kas juga. Temei Jun, Pak Pri, kalau sekutu pasif dari suatu CV apakah boleh dilaporkan di SPT PP21 masa di CV? Oh, itu bukan objek PPh Bu Temei Jun ya. Bukan objek PPh, di atas gaji yang terima. Jadi gaji dari CV itu bukan objek. Ibu tuh Bapak nih, cek di pasal 4 ayat 3 ya, Undang-Undang PPh. Masuk prive ya, karena terkait dengan SPT pribadinya. Itu bukan objek pajak. Tidak ada dokumen pendukung atas gaji yang diterima terkait juga dengan terima kasih. Ya memang bukan objek PPh, jadi nggak dipotong PP21, nanti di SPT orang pribadi juga bukan objek pajak. Jadi kalau Bapak atau Ibu nih, Temei Jun ini melihat misalkan 1717S ya, dia masuk ini bagian laba anggota
masuk 1770S Romawi 1 bagian B. Nah ini bagian laba anggota perseroan komanditer. Jadi bukan objek pajak. Demikian ya. Baik. Kemudian Pak Ibu Samia Rahma. Selamat siang Pak Pri. Melanjuti jawaban Pak Pri atas pertanyaan Bapak Choa Hanwa atas contoh pemberi kerjanya antara induk dan anak usaha. Menurut Bapak bisa dinegosiasikan dengan pemberi kerja atas kurang bayar tersebut agar dibebankan atau dibantu pemberi kerja. Ya, dari sisi pemberi kerja beban tersebut jadi biaya pajak yang nanti dikoreksi fiskal di badan. Berarti ya, iya. Kalau PPh 21 dibebankan beban pajak itu dikoreksi fiskal. Kalau mau dijadikan sebagai beban tunjangan pajak, itu deductible. Demikian Bu Samia ya. Nah, Pak Ferdi Sulaiman, apakah angsuran PPh 25 akibat kurang stor dalam harus terutang bulan mulai Maret atau Januari? Jadi sebetulnya gini Pak Ferdi ya, PPh 25 itu mulai dibayar ketika contoh ya, kita sudah lapor masa Maret, berarti sudah bisa dilapor bukan Maret, masa Maret. Kita sudah lapor SPT PPh-OP Maret. Berarti masa Maret sudah pakai PPh 25 berdasarkan perhitungan di SPT. Kalau ternyata Januari ya, Pak Ferdi sudah lapor SPT OP, berarti masa Januari sudah pakai PPh 25 yang baru. Jadi bukan mesti Maret, tergantung kapan ini. Ya. Jadi ceritanya PPh 25 itu kan dihitung berdasarkan SPT. SPT-nya dilaporkan kapan? Kalau OP kan paling lambat Maret. Berarti masa Maret sudah pakai PPh 25 yang baru. Kalau ternyata Januari sudah, Desember selesai, Januari 1 sudah bisa lapor. Misal, ya sudah masa Januari sudah pakai angsuran PPh 25 yang baru berdasarkan SPT yang sudah dilapor. Demikian Pak Ferdi ya. Bu Destiriana, izin bertanya Pak, apabila kami memiliki SPT lebih dari 2 dan pada saat pelaporan terdapat kurang bayar, apakah cukup bayar kekurangan atau ada SPT yang perlu disesuaikan? Bu Desti, mohon maaf, saya nggak bisa menjawab karena SPT lebih dari 2 sih maksudnya apa nih? Karena SPT itu kan, ini juga saya juga perlu tanya nih, SPT-nya SPT apa? Orang pribadi, SPT PPh 21. Kalau topik kita kan orang pribadi. SPT orang pribadi itu pasti satu orang satu. Jadi kalau ada 2 saya bingung lagi. Mungkin bukti potong. Jadi mohon maaf Bu Desti ya, saya nggak bisa menjawab karena pertanyaan belum bisa saya pahami. Pak Bu Heni Mariana, izin bertanya Pak Pri, jika WP meninggal, apakah NPWP bisa dilaporkan oleh istrinya? Yang dilaporkan oleh istrinya bukan NPWP Bu. Yang dilaporkan oleh istrinya itu penghasilan. Ya, penghasilan. Ya, tapi jangan dilaporkan ke polisi ya. Nanti berefek. Jadi yang dilaporkan oleh istri itu adalah penghasilan. Ya, jika istrinya tidak bekerja dan tidak berpenghasilan, maka harus buat NPWP baru. Pakai NPWP suami bisa. Ya tinggal lapor ke kantor pajak ya. Ya karena kan NPWP suami istri kan jadi satu. Suami garis miring istri. Jadi kalau suami meninggal otomatis semua ya ke istri, satu kesatuan. Ibu bisa cek ya pasal 8 yang tadi saya, pasal 8 Undang-Undang PPh. Jadi suami istri satu keluarga itu satu kesatuan. Bagaimana juga dengan harta yang ada di SPT suami, bisa otomatis oh ya pindah karena suami istri satu kesatuan. Bayar pajaknya juga sebenarnya dari satu, cuman teknisnya setor lapornya bisa masing-masing gitu. Tapi cara ngitungnya bukan bayar, cara ngitungnya jadi satu. Ibu bisa cek pasal 8 ayat 2 dan 3. Pak Arya, jika direktur saya meninggal dunia pertengahan tahun 2020, apakah masih wajib lapor SPT? Dia punya ini enggak, warisan yang belum terbagi. Kalau punya, dia masih wajib lapor SPT. Ya, yang jelas yang tanda tangan bukan direktur CV yang meninggal, Pak. Kalau itu berapa itu ya. Terus alamatnya masih alamat menurut NPWP. Jangan alamat di TPU ya. Nanti Taman Pemakaman Umum bisa berapa ya. Bagaimana dengan harta yang masuk di SPT 2019? Ya, ini kembali lagi intinya adalah ada warisan yang belum terbagi enggak? Kalau ada, dia menggantikan subjek pajak. Dia menjadi subjek pajak pengganti dari orang yang meninggal. Demikian. Ya, Pak Ibu Amelia. Izin bertanya Pak Pri, tahun lalu saya mencoba melaporkan SPT seorang ibu, istri seorang notaris yang sudah meninggal. Berarti janda ya. NPWP tersebut adalah warisan dari suami ibu tersebut. Oh, tahun-tahun sebelumnya SPT ibu tersebut bisa dilaporkan walaupun ibu tersebut sudah tidak ada penghasilan. Namun tahun 2020 tidak bisa dilaporkan. Kira-kira mengapa SPT ibu tersebut bisa dilaporkan? SPT sudah saya laporkan berulang kali, namun tidak bisa. Apakah perlu mengajukan NPWP non efektif? Ya,
Terus terang kalau sudah masuk ke sistem informasi DJP saya nggak bisa menjawab ya. Yang jelas begini, ketika dia seorang ibu, dia janda, NP tersebut adalah warisan dari suami ibu. Sebentar. Yang jelas suami istri itu bukan ngasih warisan, ya suami istri ya satu kesatuan. Jadi kalau yang saya tangkap ini, mohon maaf Bu Amelia ya, suami meninggal notaris, kemudian ya berarti istrinya yang nanti meneruskan NPWP suami, karena satu kesatuan ini. Kemudian nggak ada warisan, itu nggak ada warisan ya, karena suami istri bukan warisan. Ini satu kesatuan di pasal 8 Undang-Undang PPH. Nah kalau nggak bisa lapor, ini kemungkinan nggak diupdate ininya NPWP suaminya, jadi update dulu ke nama istrinya. Jadi serahkan surat meninggal, keterangan meninggal dari suami ibu ini. Nah kemudian nanti namanya diupdate, barulah kemudian bisa dilaporkan. Demikian Bu Amelia ya. Pak Awan Sudrajat, izin bertanya Pak Pri, Tuan A mengikuti teks amnesti berupa aset tetap. Waktu berjalan Tuan A meninggal dunia tahun 2018. Tuan A mewariskan berupa aset tetap dan deposito dan tabungan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana posisi warisan deposito dan tabungan yang belum terlapor dan tidak mengikuti teks amnesti? Apakah tetap bisa sesuai undang-undang pas? Kalau warisan itu tetap itu non objek pajak ya substansinya. Cuman administrasi di kantor pajak itu memegang peranan penting. Nah, jadi kalau ada warisan kemudian misalkan ada utang pajak karena belum dilaporin, kantor pajak bisa nagih itu. Bisa nagih, terus yang bayar penanggung pajaknya, ahli warisnya. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Ya, jadi bisa penanggung pajak itu. Pak Awan, demikian ya. Baik. Jadi masalahnya ada di dulu belum dilaporin di SPT. Yang meninggal ini karena nggak masuk di TA ya. Bu Ana Susanti, Pak Pri bertanya lagi, perusahaan kami mendapatkan surat dari KP Migas terkait upaya kepatuhan penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Jika dibaca bentuknya himbauan, namun di dalam surat tersebut diminta data karyawan kami yang sudah lapor dan belum lapor. Mohon saran jika kami tidak memberikan data ke KP Migas sebelumnya. Yang jelas memang di pasal 35 ya, KPP bisa minta informasi dari berbagai sumber ya. Jadi Bu Ana, saya coba tunjukkan pasalnya. Nah ini, pasal 35A. Jadi Bu Ana, setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Memang ini kalau pakai letter luck, ini ada sanksi, ada potensi sanksinya. Jadi potensi sanksi ini pasal 35A ya. Sebentar, 35A, kemudian nah ini juga pasal 35A. 35 apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau pihak dari bank, akuntan publik dan sebagainya yang punya hubungan dengan wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan atau penyidikan tindak pidana atas penagihan tertulis dari Ditjen Pajak, pihak tersebut wajib memberikan keterangan. Ini kalau konteksnya sedang diperiksa, kemudian ada penagihannya. Kalau belum, dia pakai pasal 35A. Ini. Jadi bisa minta informasi dari berbagai sumber. Nah, kemudian risikonya apa? Ya, risikonya memang kalau mau letter luck, ini pasal 41C Undang-Undang KUP. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi Bu Ana, kalau melihat kasus ini, DJP bisa dengan pasal 35A minta informasi dari ILAP. ILAP itu siapa? ILAP itu adalah instansi pemerintah, lembaga, asosiasi atau pihak lainnya. Ya memang kalau kayak gini ya udah sampaikan aja, nggak apa-apa. Soalnya kalau enggak nanti pasal 41C. Jadi bisa. Bisa itu dalam arti gini, tergantung kantor pajak mau menyidik atau tidak gitu. Itu Bu Ana ya.
Ya, akhirnya habis sudah pembahasan pertanyaan Ibu Bapak di Q&A bagian ketiga. Mudah-mudahan pertanyaan sekaligus jawaban yang saya sampaikan, pertanyaan dari Ibu Bapak ya, jawaban yang saya sampaikan bisa memenuhi ekspektasi Ibu Bapak semua dan Ibu Bapak bisa mendapatkan manfaat karena ini adalah hari sebelum terakhir ya. Sekarang tanggal 30 Maret 2021, besok terakhir, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.